Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty kembali bertemu dengan tokoh politisi yang sangat senior sekali. Beliau adalah Bapak Usman Amiruddin. Untuk lebih jelasnya kita langsung ketemu aja. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ji. Pak Yeni, sehat Pak Yeni? Pak Usman kan cukup populer sekali, Ji. Siapa yang nggak kenal politisi-politisi, apalagi hanya Solo, nasional aja kenal dengan Pak Usman, bahkan Amin Rais saja akrab. Nah itu ceritanya gimana kok Pak Usman bisa sampai populer, itu ceritanya gimana Pak? Awalnya itu tahun 64. Ji. 64 itu saya menjadi salah satu anggota pemuda Muhammadiyah di Keprabon. Ji. Bahkan pada waktu itu saya diberi kepercayaan oleh Muhammadiyah untuk mengembangkan pemuda Muhammadiyah di Keprabon. Ji. Alhamdulillah berhasil, sukses. Mungkin satu-satunya di Solo pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Asyah yang sangat kompak, bagus. Terus pada akhir 65, pada akhir menjelang G30S, itu diadakan penataran di Mojoagung, Solo. Belum sampai selesai, ada berita kalau di Jakarta ada Dewan Revolusi. Nah waktu itu kami tidak tahu apa itu Dewan Revolusi. Akhirnya dibubarkan, belum sampai selesai. Baru esok harinya tahu kalau di Jakarta terjadi gerakan G30S PKI. Nah sejak itu saya banyak diorbitkan oleh pemuda Muhammadiyah di gerakan-gerakan eksternal. Nah, di situ saya mendapat pengalaman yang banyak sekali bergaul dengan komunitas yang heterogen. Nah pada tahun 67 waktu itu ya, itu di setiap kota kabupaten oleh Bapak Jenderal Soeharto, pemegang amanat Super Semar, itu diberi jatah 3 kursi untuk duduk di DPRD masing-masing kota kabupaten. Nah saya diberi 3. Ini Pak Usman, jatah, silahkan siapa yang mau duduk. Nah setelah kami bicarakan dengan teman-teman di Angkatan 66, semua pada menolak. Kami pilih menjadi parlemen jalanan. Nah akhirnya itu diambil alih oleh kekuatan pemuda yang lain, terutama dari waktu itu kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kalau saya kan dari KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Nah di tahun 99 saya diminta oleh Pak Amin Rais juga. Itu sering kita pertemuan setiap subuh di rumahnya Pak Dr. Zainal. Lawian, Pak Usman, kamu ya nyepui untuk duduk sebagai anggota DPRD di Solo. Saya bilang Pak Amin, saya terima kasih kepercayaan itu, tapi saya tidak minat. Saya tuh tidak tertarik masuk ke dalam sistem pemerintahan. Kalau kondisinya masih seperti ini, saya lebih senang menjadi parlemen jalanan sama teman-teman. Lain hari dipaksa lagi, sehingga di Veta Kompri ini amanah. Kalau amanah itu tidak kamu pegang, kamu dosa. Aku pilih dosanya Pak Amin, karena Allah itu Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang, Pengampun. Wah, ngomong harus manis, kangelan banget. Itu komentarnya Pak Amin sampai sejauh itu ya? Iya. Nah gini Pak Usman, sampai Amin Rais marani Pak Usman sih, karena kepopuleran Pak Usman di Solo sih. Dan usia Pak Usman juga sudah tidak muda lagi, 87 tahun, sehingga pengalamannya jauh sekali lebih besar. Nah kalau masalah ini Pak Usman, mungkin Pak Usman tahu sedikit banyak mesti tahu lah, kenapa kok mereka itu menyebut Pak Jokowi itu keluarga dari PKI. Lah itu sejarahnya gimana Pak Usman? Gini, Jokowi itu teman baik saya. Di Yayasan Amal Sahabat Solo, yang ketuanya itu Pak Purnomo. Cuman karena kalau pertemuan itu minimal 30-40 orang, sehingga saya tidak mengenal satu persatunya.
Nah, pada satu saat ada temen hubungi saya. Itu kepercayaannya Pak Jokowi. Nggih. Kepengen Pak Jokowi menjadi wali kota Solo melalui PAN. Nggih. Waktu itu kan saya di Majelis Pertimbangan PAN. Iya. Nah, setelah saya tanya kepada Pak Purnomo yang namanya Jokowi itu yang mana? Itu loh yang duduk di pojok sana itu. Nggih. Kalau rapat-rapat enggak pernah enggak pernah usul. Nggih. Cuma nggih. diem saja gitu. Nggih. Ada Pak Usman kepengen menjadi wali kota dari PAN. Udah bagus. Orangnya baik itu Pak Usman. Nggih. Terima saja loh. Didukung oleh Daharati, Nggih. didukung oleh almarhum Pak Sulaiman. Nggih, Lawian. Ya, Laweyan. Akhirnya saya sampaikan kepada teman-teman PAN. Nggih. Teman-teman PAN responnya wis pokoknya nek sing ngusulke Pak Usman mesti kami terima. Nggih. Nah, pertemuan di Hotel Agas. Oh. Tapi saya tidak mau turut. Nggih. Silakan esok harinya dilapori kalau Jokowi diterima calon dari PAN digandengkan dengan almarhum Dr. Estar Yuliadi. Nggih, Pak Istar. Nah, tapi dalam perjalanan ini ceritanya panjang juga, tapi tidak perlu saya sampaikan. Akhirnya Jokowi masuk ke PDIP. PAN mendapat calon lain Pak Purnomo. Nah, kalau ada berita-berita mengenai Jokowi itu PKI, 100% Jokowi itu bukan PKI. 100% bukan PKI. Dia kan lahirnya tahun 61. Ji. Ya. Ji. Masa umur 4 tahun sudah menjadi anggota? Ji. Kan ada persyaratan. Ji. Untuk menjadi anggota kan minimal 17 tahun. Ji. Ya. Ji. Tapi kalau dia itu dari keluarga Ji. dan lingkungan Ji. PKI, ini 100% bener. Ini bener. Itu maksudnya benar itu keluarga Pak Jokowi, mungkin bapaknya, ibunya atau siapa Pak Jon? Ya, jadi saya tuh sebelum membaca buku Jokowi Undercover, Ji. sudah diberitahu Pak Mudrik, Almarhum. Ji. Pak Usman, wong Jokowi itu PKI, Ji. kok mbok dadekke wali kota anu piye no? Waktu itu belum pindah, Ji. belum pindah PDI. Ji. Jadi pertama kali yang ngomong itu, dan dia tuh orang senang agama, Jokowi Ji. itu. Pak Jokowi nggak suka agama. Heeh. Ji. Kemudian akhir-akhir ini diperkuat Ji. dengan bukunya Pak Bang Tri, Ji. buku Undercover. Ji. Jadi pada waktu Iriana Ji. akan dinikahkan dengan Jokowi, Ji. bapaknya Iriana itu tidak setuju. Oh. Ojo, ini bapaknya PKI yo. Oh. Ji. Itu ditulis, ya, Ji. Ji. ditulis. Ini lebih meyakinkan saya, Ji. Ji. lebih meyakinkan saya. Apalagi setelah dia itu menjadi presiden itu kelihatan sekali. Terutama di periode yang kedua. Oh, berarti yang diomongkan Pak Mudrik sama Bambang Tri itu banyak benernya. Ji. Walaupun dia itu bukan anggota PKI, tapi dia ya entah sengaja atau tidak sengaja membuka peluang munculnya PKI gaya baru. Yang sebelumnya itu, apalagi di bawah kepemimpinan Pak SBY, yang TNI Angkatan Darat, Ji. tidak bisa muncul. Tapi justru di periode Jokowi yang kedua, saat Jokowi itu di bawah kendali negara Cina, Ji. ya, wah, PKI gaya baru pasang bendera, Tumbuh berani. subur. Iya, tumbuh subur. Ya, sebagai politisi yang sangat-sangat senior asal Solo, Pak Usman punya nggak saran dan pesan terhadap Pak Jokowi yang 100% bukan PKI tapi ternyata kegiatannya begitu. Lah, saran dan pesan Pak Usman gimana? Kalau saya mengendaki sekarang ini kan sudah lama, bahkan saat Jokowi itu menjadi presiden, sudah banyak gerakan-gerakan tangkap dan adili Jokowi, tangkap dan adili Jokowi. Karena memang secara umum di bawah pemerintahnya rezim Jokowi kan sudah rusak semua ini. Ya, maka saya berharap Jokowi itu justru minta diadili. Malah minta ya? Iya, minta supaya nanti kesalahan itu tidak hanya tertumpu pada Jokowi. Tidak mungkin kalau Jokowi sendiri bisa merusak NKRI seperti ini. Iya, Pak Usman. Hebatnya seperti apa? Ya, luar biasa ini.
Maka Jokowi diadili itu bongkar semua, Pak. Persekongkolan jahat kamu, baik dengan saudara kita dalam negeri maupun luar negeri, supaya kesalahan itu tidak hanya kamu sendiri yang mikul. Ya, sekarang ini semua itu arahnya kepada kamu. Tidak mungkin kamu sendiri bisa berbuat seperti ini. Kok hebat teman kamu Pak Jokowi? Kamu itu siapa? Ya, saya tahu persis kamu itu siapa. Ya, sip. Terima kasih Pak Osman. Demikian wawancara Liberty dengan politisi asal kota Solo yang sudah sangat senior sekali, sehingga beliau paham sekali tentang gerakan 30 September atau PKI, karena beliau usianya sudah 87 tahun.